di jalan tol itu udah kerasa tuh, udah kayak badannya kayak oleng, kayak nggak biasanya limbung gitu, kayak orang limbung lah. Udah mulai lemes, udah lemes, udah goyang, nggak kayak goyang gitu, lemas. Saya ngebut waktu itu, terus cepat-cepat nyampe kantor, keluar ke tol, masuk. Perjalanannya cepet ya, ke kantor deket, alhamdulillah. Saya belajar jalan luar biasa. Apa namanya? Senangnya minta ampun. Bisa melangkah kaki ini kiri kanan walaupun tertatih-tatih. Kemudian saya kena ketiga itu 2017. 2017 saya, kalau pertama itu penyumbatan, yang kedua penyumbatan, kemudian yang ketiga saya kena yaitu pecah pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel Baraya Stroker. Terus ikuti channel Baraya Stroker. Ikuti channel Baraya Stroker. Jangan lupa Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Like, komen, share, dan subscribe. like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali dengan channel Baraya Stroker yang selalu memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang stroke, dan kita akan menyimak video beberapa sahabat stroke kita yang akan menceritakan pengalamannya dari awal stroke sampai dengan posisi sekarang. Ada yang posisi sudah pulih, mendekati total, mendekati normal, dan ada juga dalam proses pemulihan. Baik, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dan dapat mati dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Penyebab stroke ada dua, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang pertama, stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut dengan iskemia. Sedangkan stroke hemoragik terjadi pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah.
Faktor risiko stroke ada 3. Yang pertama adalah faktor kesehatan, yang kedua gaya hidup, dan yang ketiga adalah faktor lainnya. Yang pertama faktor kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, sleep apnea, atau pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan faktor risiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Sementara faktor risiko yaitu faktor keturunan. Seseorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Yang kedua adalah faktor usia, bagian dari faktor lainnya, yaitu semakin bertambah usia, risiko seorang mengidap stroke juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Demikian sepintas tentang pengertian tentang stroke. Sedikit saya sampaikan pengertian stroke tersebut, dan mari kita simak video sahabat-sahabat stroker kita yang akan menceritakan pengalaman beliau dari awal stroke sampai dengan posisi sekarang. Posisi sekarang beliau ada yang sudah pulih, mendekati total, mendekati normal, dan juga dalam proses pemulihan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pengetahuan tentang stroke bagi kita, sehingga tidak terjadi lagi yang tidak kita harapkan, yaitu stroke berulang. Mari kita sama-sama jaga, sama-sama kendalikan dari faktor-faktor di atas. Mudah-mudahan kita tidak terjadi lagi stroke berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Stroker, saya menceritakan awal pertama kena stroke di tahun 2020 bulan 1 tanggal 10. Waktu itu ketika nyetir mobil di jalan tol, pulang jemput temen, di jalan tol itu udah kerasa tuh, udah kayak badannya kayak oleng, kayak nggak biasanya limbung gitu, kayak orang limbung lah. Udah mulai lemes, udah lemes, udah goyang, nggak kayak goyang gitu, lemes. Saya ngebut waktu itu, terus cepat-cepat nyampe kantor, keluar ke tol, masuk. Perjalanannya cepet ya ke kantor, deket, alhamdulillah. Begitu nyampe di parkiran kantor, badannya lemes, mau turun itu males, tapi akhirnya mau nggak mau turun. Begitu buka pintu kantor, langsung keringet dingin. Di teman waktu itu nanya kenapa, karena keringetnya berlebihan kayak orang mandi. Akhirnya saya minta bawa rumah sakit. Kebetulan waktu itu hari Jumat, jadi hampir jam 11 siang. Jalanan sepi di Bekasi waktu itu, alhamdulillah. Jadi ke Bekasi, ke rumah sakit kurang lebih sekitar
setengah jaman kurang lebih masuk UGD, di scan ternyata ada penyumbatan di otak bagian kanan dan tensinya waktu itu 225/110. Saya dirawat 1 minggu, hari Rebonya keluar, hari Sabtunya saya dibawa pijit alternatif di Bekasi yang daerah Jati Asih lah, pokoknya kebetulan deket dari kontrakan, dibawa ke situ yang awal mulanya di Bopong, terapi 1 kali, alhamdulillah bisa jalan, terapi terus sekitar kurang lebih 1 bulan itu terapi 2 bulan minggu, dan bulan ketiganya karena istri kebetulan orang Jawa Timur, saya balik Jawa Timur. Dari Jawa Timur saya nggak berani fisio karena waktu rame-ramenya COVID di bulan 3 itu. Jadi saya alternatif pijit terus dan alhamdulillah sudah sampai sekarang itu kurang lebih hampir 85% hampir pulih. Tapi tiap harinya latihan, naik sepeda. Kebetulan saya di bulan 4 kena stroke, udah bisa naik sepeda di bulan 4-nya. Walaupun ketika kakinya jatuh dari pedal nggak bisa balik lagi. Tapi alhamdulillah lama kelamaan karena sering dilatih, jatuh bangun lagi. Alhamdulillah sampai sekarang udah hampir pulih. Tinggal tangannya yang kiri yang diserang, jadi yang sakit kebetulan yang kiri, jadi tangan yang kiri ini pergelangannya belum gerak. Jadi sahabat stroker tetap semangat, tetap latihan, jangan patah semangat. Asal kita mau berlatih pasti hampir pulih. Yang penting semangat terus, latihan terus. Baraya Stroker, jadi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Bul, lemah kanan sama kena di pita suara. Saya kena stroke di tahun 2020 bulan tanggal 23 bulan 9 tahun 2020 sampai sekarang. Pada saat pertama saya kena stroke, tiba-tiba suara saya hilang dan saya dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 12 hari lebih. Tapi 3 hari pertama saya tidak sadarkan diri. Dari rumah sakit ke rumah sakit saya dibawa, saya tidak sadarkan diri. Begitu 1 bulan di rumah, belum bisa jalan, masih dengan menggunakan kursi roda. Tepat di malam Jumat, waktu itu saya lupa tanggal dan kalau bulannya kurang lebih bulan 10. Saya belajar jalan luar biasa, senangnya minta ampun, bisa melangkah kaki ini kiri kanan walaupun tertatih-tatih. Begitu program saya di 6 bulan pertama ngebut luar biasa. Dari melangkah tidak bisa, suara yang pilu, suara yang bisu, semuanya sudah bisa sampai sekarang. Tapi di 6 bulan ke atas progres saya, latihan saya terus menerus. Cuma perubahan yang saya rasakan sedikit
sekali perubahannya. Tapi alhamdulillah dua tahun kurang 1 bulan ini saya sudah bisa beraktivitas kurang lebih 1 tahun saya sakit, saya sudah bisa beraktivitas, bisa naik sepeda, suara yang bisu, semuanya sudah bisa sampai sekarang. Tapi di 6 bulan ke atas progres saya, latihan saya terus menerus, cuma perubahan yang saya rasakan sedikit sekali perubahannya. Tapi alhamdulillah dua tahun kurang 1 bulan ini saya sudah bisa beraktivitas kurang lebih 1 tahun saya sakit, saya sudah bisa beraktivitas, bisa naik sepeda, bisa naik motor. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin bisa teman-teman meniru atau lebih dari saya. Kita sama-sama berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Struktur semuanya, perkenalkan nama saya Ade Ferry Andriana. Saya dari Cicadas, Bandung. Saya kena stroke mungkin paling banyak di antara teman-teman. Saya sudah 5 kali kena stroke. Pertama, saya kena stroke tahun 2013 saya kena sebelah kanan. Ini sebelah kanan saya kena stroke sebelah kanan. Waktu itu sekitar sebulan saya agak kebas ya, agak jingjet gitunya. Nah, itu pertama. Kemudian itu hanya 1 bulan, setelah itu saya bisa sembuh kembali. Walaupun dengan rasa kebas itu sekitar 6 bulanan kebas. Oke. Yang kedua, saya stroke tahun 2015 saya stroke sebelah kiri, yaitu tangan saya dan sebelah kiri saya lemes gitu ya, sampai tangan itu nggak bisa ngegenggam, jadi diem aja gini. Nah, kemudian setelah 2015 saya kena, kemudian saya kena ketiga itu 2017 saya, kalau pertama itu penyumbatan, yang kedua penyumbatan, kemudian yang ketiga saya kena yaitu pecah pembuluh darah. Waktu itu kata saya sempat dibawa ke mitra internasional ya, itu pecah pembuluh darah, tapi alhamdulillah saya tidak sampai dioperasi ya. Itu kayak orang linglung, jadi saya katanya dimarahin sama atasan saya keluar ruangan. Besoknya saya datang lagi terus nanya, "Bu, kemarin saya dimarahin." Dia baru marah lagi. Kemudian saya bilang, "Saya nggak tahu kalau saya dimarahin, Bu, karena saya lagi linglung," gitu. Terus saya dibawa ke mitra internasional waktu itu, kemudian ketahuan lah ada pecah pembuluh darah. Kemudian keempat, saya kena 2019. Ya, 2019 saya kena lagi stroke. Keempat, penyumbatan. Dan dari kena keempat itu wah, saya ketahuan kalau mata saya pun kena stroke. Ternyata itu dari stroke ketiga saya, yaitu karena ada pecah pembuluh darah. Katanya ternyata yang pecah itu pembuluh darah
pembuluh darah utama saya yang pecah. Kemudian setelah 2020 saya kena, 2021 kemarin saya kena lagi stroke 5, yaitu penyumbatan. Kalau sebelumnya saya yang kena yang kanan, ya, yang pertama kiri, yang pertama kanan, yang kedua kiri, yang ketiga pecah otak, ya. Kemudian yang keempat saya kena kanan, yang kelima saya kena lagi kiri. Itu gejala yang paling saya rasakan adalah saya tidak bisa nalen. Saya waktu itu malah divonis saya mau dipasangin selang. Kemudian saya diterapi, ya, ke terapis. Saya diterapi 3 hari. Alhamdulillah saya bisa kembali nalen. Itulah pengalaman saya kena stroke, ya. Jadi saya udah 5 kali stroke karena memang pertama komorbid saya terlalu banyak, ya. Gula sampai nilainya 611. Kemudian kalau darah tinggi saya pernah sampai 270, ya. Malah saya pernah masuk 2 kali ICU. Tensi saya udah di atas 300, ya, 2 kali itu saya masuk ICU. Kemudian selain gula, kemudian tensi, kemudian juga saya ada pembengkakan jantung, ya. Pembengkakan jantung saya kalau nggak salah normal itu 0,7 mili, ya, tebal dinding jantung itu. Waktu 2013 pertama kali saya kena stroke, itu ketahuan kalau dinding jantung saya itu udah 1,5. Jadi kalau tadinya 0,7, normalnya saya udah 2 kali nyelip lebih, ya. Itu tahun 2013. Selain pembengkakan jantung juga saya punya penyempitan jantung atau jantung koroner atau CAD, cardio arrest diagnostic, ya. Itu pengalaman saya kena stroke. 5 kali kena stroke, 4 kali iskemik, 1 kali karena pecah, ya. Tapi saya alhamdulillah ini tangan saya sudah bisa gerak dan saya sudah bisa pakai motor roda 3. Gitu teman-teman, ya. Terima kasih Baraya Brothers. Salam dari Ade di Cicadas, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa saya sampaikan tentang pengertian stroke dan video pengalaman sahabat stroker kita yang menceritakan pengalamannya dari awal stroke sampai dengan sekarang, yang alhamdulillah beliau sudah bisa melakukan aktivitas kegiatannya. Semoga bisa memberikan motivasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami senantiasa semangat memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami. Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rizki melimpah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.